Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nahsyuru min kulli ummatin fawjam mimman yukadzibu bi ayatina fahum yuzaun. Hatta idza ja'u qala akadzabtum bi ayati wa lam tuhitu biha ilman amma za kuntum ta'malun. Wa waqa'al qawlu 'alaihim bima dzalamu fahum la yantiqun. Wa yauma nahsyuru lan ing dalem dinane giring ingsun uskur tegese ilinga sira Muhammad to ilinga sira ngelingno yauma nahsyuru min kulli ummatin yauma nahsyuru ing dalem dinane giring ingsun min kulli ummatin saling saben-saben umat tak giring faujan hale rombongan atau hale kelompok jamaatan iki hale kelompok miman sanging wong juga dibukang gorohno sapa man di ayatina ing ayat-ayat ingsun. Wa hum taiman sing yukadzib iku ru'asa iku pira-pira tokoh-tokoh kufar al-madbuuna kang den enut. Fa hum mongko te kufar yuzauna iku den giring ngarep nganti tok gurine yuzaun digiring kabeh sapa kufar. Ai ijma'una teksen kumpul sapa kufar. Maknane yurad tu tegese den balekno apa akhiru akhire kufar ila awalihim tumeka mareng ngarepe kufar sing ngarep dikon ngenteni nganti sing tok ngarep semua yusaku namung kon nuli den giring kabeh ilang nar digiring maring neraka hatta idza ja'u singgo nalikane teko sapa kufar maka ana hisab ing panggonane hisab kala dawuh sapa wa ta'ala lagu maring kufar dawuh akan zabtum bi ayat ana ta mendustakan sira kabeh ambiya ing pira-pira nabi-nabi ingsun kowe gorono bi ayati tegese ing ayat-ayat ingsun toh walam tuhitu hale orang liputi sira kabeh hale orang nguasai sira kabeh kowe orang nguasai min jihati takdzibikum saking sisi alasan kowe gorono sira kabeh biakan ayat apane ilman kok pengetahuan amma ja'ana ta ing apa fi teteng dalam amma da itu umma ing dalam nama al-istijab kamiyah ti kang basa istijab ya mausulun ay mal lagi tegese te apa pun temono sira kabeh tak malu nang lakoni sira kabeh bima lan perkara umur tu kang den perintah sira kabeh iklan wa wa alan tumipo apa al-qaul wa wa alan tumipo apa al-qaul apa titah utawa pengucapan hakka tegese tumibo pala aja busikso alaihi mengatasi kufar bima kelan perkara dolan kang padha dolim sapa kufar asyraku tegese sebab nglakoni syirik sapa kufar faru mongko te kufar layan tikuna iku ora padha bisa ngucap sapa kufar illa hujjata krana ora hujjat mujib baru gede kufar alam yaro anna ja'alna laila yaskunu fihi wa an-nahara mubsira alam ya rono tora padha ningali sapa wong akeh ana ing satemene ingsun apa jalna gawe ingsun kolam nate sing gawe ingsun ala lagi tak gawe lias kuno supaya bisa tenang sapa wong akeh ing dalem lel kalau rihim koyo jane kufar maksudnya liyane wong kafir lan bisa nak bengi iku tenang warna hara lan ing ina tak gawe musiron ing padang di makna yusoro bi lan nggo makna kang iku yusoro iso den gawe ningali apa ing dalem nahar lihat asorofu supaya tasarruf sapa wong akeh ing dalem nahar inna fi dzalika ta'ala ing dalam kabeh ayat nek-nek dadi ayat dilalaten to dalalaten tegese dadi pira-pira petunjuk ala kudrati ta'ala ing atase kudrat wa ta'ala li kaum yu'minun mare kaum sing iman khusus den tertentu ana sapa kaum yu'minun dipikir lan kasebut ing difaihim krana oleh manfaatno kaumun sing yu'minun biha kelawan ayat bil iman ing dalam iman fikilafil kafirin hale berbedane pira-pira kafir wa yauma yunfaku fis-sur. Jadi kalau terang itu terus ketika jenengan teng mahsyar itu tiang-tiang kafir sinten mawon wae sing kafir. Iku dikiring ketemu Allah terus Allah takok akadzabtum bi ayati walam tuhitu bi ilman. Apa alasan Anda mendustakan atau membohongkan atau tidak percaya sama ayat-ayatku? Padahal Anda tidak menguasai secara ilmiah. Ya Anda tidak menguasai secara ilmiah. Jadi Allah ini munfair. Kamu tidak apa-apa mendustakan ayat saya asal Anda bisa membuat alasan dan alasan itu ilmiah.
Ya alasan itu apa? Ilmiah. Tapi tentu mereka orang-orang yang kafir itu tidak pernah ilmiah. Mulanya ketika ulama-ulama ahli tauhid, kowe nak kepengen iman kuat, iku kudu gak bodoh itu artinya pinter. Tapi aja muni ilmiah, foto modern ilmiah pinter golek duit. Pinter ngatur pajak itu jenenge apa? Ilmiah. Ilmiah itu ngeten kan. Mbok nama ngatur kula mon. Ilmiah sing kowe mesti diridani pangeran ngeten lho. Ilmiah itu satu fakta yang tidak diterbantahkan oleh objek atau objek tidak dijadikan sumber acuan hukum. Kalau kalian ini ilmiah yang mesti diridani pangeran, teman tak warai. Ilmiah yang mesti diridani pangeran itu jangan pernah merujuk atau mereferensi objek yang objek ini harus kamu tinggalkan. Jangan jadikan patokan nopo hukum. Mergo piye statusnya nopo nopo objek. Jadi rasionalnya Quran itu gampang. Misalnya nyata, contoh paling nyata. Ketika Kanjeng Nabi ngendikan somben iku wong sawise mati dadi lemah, dadi tulang belulang, niku ditangekno saka kubur terus menghadapi hisab. Dia menghadapi napa? Hisab. Terus orang kafir komentar, aida mitna wa kunna turaba wa idzaman inna lawabun. Sebagian ayat macam-macam lah tentang. Sekarang sampean tak bedhei. Terus orang kafir lebih ekstrim lagi. Ada tulang belulang sudah membiru sekali, diremet. Tentu kan terus hancur lebur, terus disaurno ning wajah Kanjeng Nabi. Masa kayak gini nanti bisa bangun lagi. Kanjeng Nabi mentul mawon, nggak ketiong gendeng mentul mawon. Lama-lama mereka lebih ekstrim lagi. Faktu biabaina in kuntum shodiqin, kalau kamu benar Muhammad, orang-orang yang sudah mati bangkitkan. Nanti kita tanya apa ajaran kamu benar atau salah. Berarti ada 3 hujah ya, 3 logika yang dibangun orang kafir. Masa barang hancur bisa kembali lagi. Terus 2, buktikan bahwa yang sudah mati bisa bangun lagi. Terus kamu Muhammad harus bisa membuktikan. Kamu Muhammad harus bisa membuktikan. Kemudian teori ini kelihatan salah. Kalau kamu punya ilmu cara pengiran, ya orang ilmu pada urusan wajib boleh duit, buatan ilmu nih. Niku wong kepengen makan. Tapi buatan apa? Buatan ilmu. Nyata logikanya. Sekarang sama saya tanya. Kita ini mukmin, ya soleh, ya alim, ya waras. Kita kudu yakin alim. So yakin ngono ora perlu bukti nih, kok yakin. Sampeyan kudu yakin. Mergo la ilaha illallah syaratnya kudu alim fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu harus ngerti. Kalau harus ngerti berarti bahasa Arabnya ana alim, saya tahu. Ya. Mohon kok diuji nak ketemu pangeran. Sekarang sampean tak bedhei, tak wari logika sing mesti diridani pangeran. Manusia ketika wujud itu objek apa subjek? Objek. Ketika mobil dibikin oleh orang Jepang itu objek apa subjek? Objek. Mestinya objek itu tidak pernah jadi ukuran untuk mengukur kekuatan subjek. Jadi misalnya mobil sudah hancur, terus kamu bilang, wah mobil sudah hancur kayak gini nggak mungkin bisa kembali lagi. Ya tentu pikiran Anda itu benar kalau terusannya mobil ini tidak bisa kembali sendiri karena dia Tapi kamu salah kalau mengatakan mobil ini sudah hancur lebur, maka yang bikin pun nggak akan bisa menata lagi, gendeng. Wong objek apa mengukur subjek. Nah manusia itu objek. Awal wujudnya ya objek, nanti wujud lagi ya objek. Bagaimana mungkin Anda bisa bilang objek ini sudah hancur, maka tidak bisa kembali dengan sendirinya? Benar kalau nggak bisa kembali dengan. Tapi kalau kamu mengambil kesimpulan, yang bikin pun nggak bisa mengembalikan, yo gendeng, teke waras-waras. Yang bikin kok tidak bisa. Dengan kamu mensifati yang bikin, artinya hebat. Bisa bikin mobil, bisa bikin pesawat. Kalau bikin daur ulang tentu bisa. Sama, bisa gawe kue, pate loro, pakai pate pentel, bisa gawe BPKB. Wah itu sudah hebat. Soalnya mesan, so selingkuh, masih nakal-nakal. Uang bisa gawe detail ngono itu. Soalnya punya aset miliaran triliunan. Itu kan uang sendiri, betul tegas sendiri. Terus mati ya, kamu katakan
yang bikin pun nggak bisa mengembalikan. Tentu kita tanya, yang bikin itu punya reputasi apa? Mulai kecil jadi besar, terus mata yang hanya begitu bisa melihat, macam-macam. Paham? Kalau gampang kan cara berpikir. Bagaimana objek bisa menjadi tolok ukur atau rujukan hukum? Hukum itu hancur, maka tidak mungkin kembali. Objek itu tidak bisa jadi rujukan hukum. Yang jadi rujukan hukum tentu ya seperti HP ini. HP ini tak letakkan di meja. Terus kamu bilang, HP ini nggak bisa jalan sampai di bawah meja. Ya benar. Tapi kalau kamu bilang, yang menaruh HP di meja, di atas meja nggak bisa menaruh di bawah meja, ya wong gendeng, mungkin nggak kau nih dua, tidak tahu kau nih nyisor nggak geser, apa? Nah, makanya kita sebagai mukmin supaya imannya benar diri dan Allah, disuruh berlatih hanya nyifati Allah. Kamu jangan nyifati Allah, kamu jangan tanya caranya. Misalnya begini tak warai caranya iri dan asmaul husna, cuma bunga orang jelas. Bunga-bunga orang paham, menggunakan sistem ramai di tongkos orang jelas. Waladhi yuhi wa yuhidu. Itu nggak usah objek. Allah itu zat yang yuhi, yang menghidupkan. Terus yumi itu yang matikan. Kamu tidak usah mikir caranya gimana. Pokoknya Allah itu yang menghidupkan. Zaman sekarang kita hidup pun kita tidak pernah tahu kenapa sekarang masih hidup. Saya pun tidak tahu, kamu pun tidak tahu. Coba sampean tanya, kenapa kamu sekarang hidup? Karena punya nyawa. Kenapa ada nyawa? Terus nyawanya gimana? Sekarang sedang apa nyawa itu? Bentuknya kayak apa? Kamu kan tidak tahu. Pokoknya tahu-tahu hidup. Ya sudah, kita hanya menikmati Allah yang menghidupkan. Caranya gimana? Mbak saya tidak tahu. Zaman saya wujud dia tidak tahu. Zaman saya hidup dia tidak tahu. Tahu-tahu ada. Tahu-tahu punya banyak masalah. Ya sudah gitu saja. Nanti tahu-tahu mati. Ya sudah, setelah mati objek ini terserah subjeknya. Nanti mau dibikin apa? Nah minati Allah jadi ada sampean api neraka ya dapat neraka. Nah Allah ngecakno itu warga ya murah roh. Sekarang anut. Berhubung anut terus pokoknya paham. Anak harus tahu. Harus tahu. Jadi lucu orang kafir. Terus pertanyaan kedua, mereka mengukur kebenaran kalau Muhammad bisa bangkitkan orang dari kubur. Mas, kalau betul teori Anda betul orang bisa mati dan hidup lagi. Coba yang sudah mati bangkitkan. Pertanyaannya adalah, terus Muhammad jaga nggak mampu. Mas, nyatanya kayak orang yang mati berarti kayak bohong. Nah, mereka yang lebih bohong. Mereka pakai ukuran kebenaran dengan tolok ukur yang mereka ciptakan sendiri, yaitu ukuran orang mati bisa bangun adalah orang mati sekarang bangun. Pertanyaannya adalah, yang punya ukuran itu siapa? Kan mereka. Mereka punya ukuran bahwa yang sudah mati harus dibangunkan untuk ditanya apakah betul bisa bangun apa enggak. Lalu korban teori itu, mereka punya teori itu, kemudian korbannya Nabi Muhammad disuruh mempraktekkan. Nak panjang mau mati, gue sore benar. Saya mau mati tangekno. Lo yang ingin tangekno tuh Kanjeng Nabi Muhammad apa mereka? Mereka. Lo mereka yang ingin kok Kanjeng Nabi di kongkon. Mestinya mereka ingin ditangekno dhewe sing ayo takoki bareng-bareng. Gue kepengen kok ngongkon aku. Paham ya? Paham ya? Fair apa enggak? Enggak fair kan mereka yang ingin tapi Nabi Muhammad sudah dikur. Ini waktu balik kayak rakyat sejahtera terus aku kayak ini kon mikir. Aku orang sejahtera kok gue ini. Ini sejahtera gue sejahtera apa sih? Itu ukuran-ukuran yang talbisnya tapi rekayasanya orang kafir. Kalau betul orang bisa hidup lagi, buktikan orang yang sudah mati hidup lagi. Tuh, yang membuktikan itu siapa? Mereka. Yang disuruh Nabi Muhammad. Fair enggak? Mereka yang punya keinginan korbannya orang lain. Fair apa enggak? Tidak kan? Nah, Nabi Muhammad adalah belum nurut itu gendeng. Dari Nabi Muhammad sampai para petangga Nabi itu nggak tahu ibarat orang mungkin tak tahu ya. Mana ono pena ada berapa nggak ada liwat. Pak semurah pak. Tapi murah masih karang murah-murah aja. Oh aku yang berapa kok. Nah ini yang Allah meritik mereka walam tuhi fiha ilman. Bodohnya orang kafir adalah objek menjadi rujukan dia menentukan mungkin atau tidak. Wah itu keliru, objek jadi rujukan hukum. Itu tadi seperti HP di atas meja. Terus kamu bilang HP ini tidak mungkin bisa pindah di bawah meja. Ya betul kalau HP itu nggak bisa pindah sendiri. Tapi kalau kamu mengatakan
yang menaruh HP di atas meja tidak akan mampu meletakkan HP di bawah meja. Goblok kok gendeng. Bisa boleh lah ya seperti itu. Kan nggak mungkin orang mengatakan yang bisa bikin langit bumi, yang bisa bikin manusia, pasti tidak bisa mengembalikan lagi. Digendeng tapi omongan kok. Paham itu loh. Makanya itu cara berpikir Quran itu rasional sekali. Ya cara berpikir seperti itu. Objek itu jangan jadikan ukuran. Makanya kalau kita nyebut Allah, misalnya wal khalaq, Allah itu ya alim, ya qadir, ya khalaq, ya wahab, zat yang menciptakan hidup, zat yang menciptakan mati. Ya sudah seperti itu. Mulanya gitu kan mati yo eling-eling. Gusti zaman kula ora urip ya ora roh carane, sakniki kula mati ya ora roh carane. Mengke waya tangi malih ya ora roh carane. Cuma kula ngertos annaka ala kulli syai'in. Kalau tahu kalau engkau ala kulli syai'in, ya sudah begitu terus mati. Nah itu kalau itu orang yang mati wae so untung. Nah itu dari saya mati ya mati aja rasa pamit. Yang penting kowe di keyakinan Gusti kalau zaman urip ora roh carane, sakniki zaman mati nggih boten roh. Padha-padha mung namung objek, namung makhluk. Mun terserah jenengan. Ojo kaya wong kafir berhubung ora roh carane debu jadi manusia lagi kemudian nganggap itu mustahil. Itu kan aneh. Itu jenenge walam tuhitu biha ilman. Jadi sebenarnya Allah itu nggak apa-apa kalau kamu ilmiah nggak apa-apa debat saya kata Allah. Tapi ya tentu mereka tidak akan ilmiah karena mereka mau gendeng khusus parah tenang. Nah sampai sekarang kita pun seperti itu. Kita ini biasa berpikir sesuai objek. Kalau saja misalnya gue seneng duit atau seneng cawe itu ayu, saya ada bisa hidup tanpa anak itu. Mau objek jadi ukuran. Zaman gue orang seneng cawe itu ya urip. Gue seneng cawe itu aja gede. Nyatanya ya urip. Tapi saya tidak bisa hidup tenang, nak runtuh cintanya dia. Objek jadi ukuran. Objek itu tidak bisa jadi ukuran. Subjeknya kan kamu. Terserah kamu pakai ukuran apa. Karena ukuran itu kamu ciptakan, akhirnya kamu ya seperti itu. Coba karena kamu ciptakan. Misalnya gue rodo angkuh sedikit. Wong bergantung cawe itu. Tapi wong lanang bergantung cawe itu. Nanti senengi ya keren, senengi wino. Sekarang dia agak tinggi. Orang kan mulai agak egonya agak hidup, agak normal. Wah seneng wino, disenengi wino keren. Lainnya Nabi itu jarang seneng wedok, tapi disenengi. Tapi Nabi bukan dengan kok Allah itu isen Nabi ini seneng tapi gak di. Jadi jenenge Nabi Yusuf itu bukan Zulekho wedan roh Nabi Yusuf itu apa? Nabi Muhammad itu ganteng-gantengnya kok. Jenenge cinten itu sapa dengan Yahudi Sofia, Sofia binti Huyai itu anak Rasul. Ini gue ngerti nak Nabi garwane kata. Ini gue derek perang bapaknya mau kepen romong kok terkenal ganteng-gantengnya sendiri. Melok perang, padahal dia neng anak kiai jalan, serak melok perang. Mau kepengen rom gantengnya Nabi Muhammad. Bareng rom gue ganteng tenang terus rainya gak mungkin. Nak rai goro gak mungkin. Kemudian dia menangi debatnya bapaknya sama pamannya itu debat. Foto-foto tokoh Yahudi. Kamu tahu kan Muhammad itu ikut sing dijanjikan ning Taurat. Ayo do iman, mohon cita tokoh iman. Iku anake ngerti debat. Bareng ngerti Nabi Muhammad ganteng tenang terus gak mungkin pembohong. Ini donga mbek pangeran soal perang ku kalah. Nak kalah bedene ditawan. Bareng dene ditawan tenang sesuai aturan perang, pokoknya ghanimah di sing nyekel cawe itu ya dadi ghanimah. Kena Dihya al-Kalbi. Dihya Al-Kalbi itu ya ganteng. Bareng kena Dihya Pak sahabat bengok-bengok ya Rasulullah Sofia putri raja. Kabeh kita ora rido nak kena apa? Dihya. Kudu kena jenengan. Masyhur itu akhirnya Dihya kemungkinan Nabi khud sabyan wiru. Kemek sapa wae temen ora Sofia. Akhirnya Sofia itu ditawani Nabi, kowe milih tak balekno keluargamu tapi bayar tidak, bayar tebusan. Apa rasa bayar tebusan tapi dadi bojo. Jadi Sofia dimilih dadi bojone jenengan. Kok dene edan Nabi ku zaman urung perang. Kok Nabi kan ada alamat wong keramat itu ya disenengi ora kok tentang perang. Lah nek tentang ora pati keramat. Baru ya seneng ora pati. Gue disenengi itu kondang kayak Nabi Sinten Yusuf, Nabi Sinten, Nabi Muhammad. Macam ngoten aturannya ngoten.
Jadi kalau kalian ini malah kita warai, begini ini masalah ridani pengiran berbuatan ini taruhannya berat. Nganti wong kafir kan merangi, wong Islam kan dukung, gawe pengiran. Dia halika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya am bayyinah. Kersane pengiran nak wani urip ya urip sing ngerti bukti kebenarane Allah Subhanahu wa taala. Dadi wa yahya man hayya am bayyinah. Nak wani urip ya urip sing roh bukti kebenarane Allah. Kebenaran Allah termasuk kitab Rasulullah dan sebagainya. Caranya dia, caranya wow. Kita jangan tersandra, jangan terjebak berpikir menjadikan objek menjadi panutan hukum. Coba orang kafir berhubung lemah itu tidak mungkin jadi manusia menang. Nggih. Tanah, gamane manusia jadi tanah kok. Wah mustahil. Lah mergo mikir mustahil objek. Paham ya? Mobil yang sudah hancur itu objek. Kamu mengatakan nggak mungkin kembali lagi. Ya tentu tidak bisa kembali lagi. Tapi kalau Anda ngomong pabrik mobil ini tidak bisa nata ulang, pasti orang mentertawakan Anda. Bagaimana mungkin pabrik yang bikin tidak bisa mengembalikan seperti semula? Tentu bisa. Nah, sampai saya kita awali lagi. Terus Allah ngendikan misalnya gini di hadis-hadis ya lewat wahyu, somben tempat sujud itu bersaksi. Jadi lemah yang buku sujud ya bersaksi, yang buku mati ya. Kamu mikir, wah itu mustahil, masa lemah bisa bicara, lemah bisa bersaksi. Lagi-lagi Anda terjebak objek, lemah itu objek tanah. Terus kamu mengatakan mokal tanah. Kira rasanya jadi Nabi Adam. Ngomong kira rasanya jadi Nabi Adam. Nabi Adam manusia pertama yang jelas-jelas tahu, nggak ada temannya, nggak ada siapa-siapa. Jelas-jelas dia tahu kalau diciptakan dari tanah. Ini mau kira-kira tiap makhluk tanah itu dulurku. Iki mbakku, iki asal usul. Sehingga itu memang zaman itu nggak pernah dianggap mokal kalau tanah bisa ngomong. Sampai Nabi Adam nak tanah nangis. Jangan-jangan itu saya. Karena memang dia tahu kalau asalnya dari tanah. Sama seperti ilmuwan sekarang. Ilmuwan sekarang kalau melihat tanah itu nggak tertarik dianalisis. Tapi kalau melihat sperma, ini asal usul manusia. Jika dianalisis, ternyata di situ ada kehidupan. Setelah dianalisis, kekuatannya berapa, bisa disimpan di lemari es berapa bulan, terus nanti bisa ditransfer ke Indung berapa. Karena dia tahu. Padahal mani ya benda mati, secara kasat mata mani itu benda mati. Tapi ilmuwan tahu itu benda sama. Allah tahu manusia itu dari tanah. Allah tahu kalau tanah itu bisa dihidupkan, mau objek, bisa apa? Nyatanya itu jadi materi ini habis itu ada. Paham sih kalau maksud? Kalau kamu hanya berpikir tanah, tentu kamu berpikir ini mustahil bisa hidup, bisa ngomong. Tapi kalau kamu berpikir yang bikin tanah, makanya ketika Nabi ditanya itu, nak jawab ya gampang aja. Nanti kamu itu yang fasek-fasek, yuk syaruna kufatan auratan, yang sunnah ala wujuhim. Orang yang kafir-kafir itu nanti berjalan pakai wajah. Sahabat tanya, masa Nabi jalan pakai wajah? Jawab Nabi sederhana, zat yang kuasa menjalankan pakai kaki tentu kuasa menjalankan pakai wajah. Langsung Nabi pakai pikiran subjek. Pelaku yang bisa menciptakan manusia sekarang jalan dengan kaki, pelaku yang sama atau aktor yang sama atau pencipta yang sama, pasti bisa menjalankan dengan wajah. Jadi intinya kalau berpikir subjek semuanya menjadi semuanya menjadi apa mungkin. Nah, orang kafir atau orang-orang fasik itu berpikir objek. Itu berat, berpikir objek itu berat. Jadi goblok tenang. Ya, nopo jadi nopo? Jadi goblok. Jadi penting. Nah, dalam pertanyaan orang kafir ya jawabnya ya sama. Kita harus cari subjek, cari subjek tadi. Misalnya orang kafir tadi, Muhammad kalau bukti Anda benar, saya minta usoy atau bapak Anda hidup. Nanti saya tanya kamu itu benar apa enggak. Sekarang subjek penanya siapa? Orang kafir. Yang bikin tolak ukuran kebenaran dengan membangkitkan orang mati siapa? Orang kafir. Dia subjek kok mengorbankan orang lain. Kalau dia yang bikin tolak ukuran, harusnya dia yang membuk. Jika pemalah Nabi Muhammad itu kongkong. Itu fair apa enggak? Enggak, lah ya. Oh coba kowe malah kowe wong munafik. Lho jebule Muhammad ra iso to ditantang ngono wae yo gendeng. Malane wong kafir akeh gara-gara terus mereka cara berpikir lho jebule Muhammad gak iso ditantang ngono. Ra iso. Yo repot wong sing nantang mereka bareng Nabi ra iso korbane. Yo lah akhirnya dadi kafir. Sing munafik dadi tetep munafik. Waktu balik kula misalnya terkenal kiai keramat,
Terus rogen soal, gus nak jinan keramat tenang. Niki lho jago, jinan dongakno dadi mak. Nak ora tak percaya ke keramat. Mesti kepengen kue kok korbannya aku. Barang aku iso tenan mulai, oh jebule Gus wae wong biasa. Dadi nomor iki ra iso. Lu yang ukur kan dia. Yang ukur dia, yang ingin dia kok aktor ekonomi. Mana dia itu juga terkenal dengan mandi, ora apik. Kemarin kok masyarakat itu gak ukuran sih. Mana kalau jarang tuh. Kemudian di mobil kagak lor, salam itu tidak 200.000 wae, bareng rada di jebule dungane ramalan. Salam 200.000 jalur nol dadi nopo? Coba bareng rada di jadi dungane kiai ini. Sama. Jalur ada di ini mergo medhit di gelem tuku larang tetep dadi zaman akhir. Per kepala 200.000 mesti nopo? Ya ngarepe wong kiai ini 200.000, malah masyarakat ora dikai kok dadi. Jadi kita sekarang itu seperti itu. Jadi sampai banyak orang kafir, orang Islam atau orang munafik itu mergo dawe pangeran walakinna aktsarahum itu ya jalun kadang dirjakno layak itu. Memang enggak punya akal. Kenapa enggak punya akal? Karena objek menjadi tolok ukur. Artinya tolok ukur adalah subjek, bukan Allah. Oke. Iya. Eleng-eleng tenang. Jadi mulanya orang kafir dikritik Allah walam tuhi itu bisa ilmu. Itu waktu galanya Nabi Ibrahim kita kau ibe cinta Namrud. Pengiranmu itu apa? Nabi Ibrahim itu apa? Pengiranmu yuhi wa yumit. Wala rohiyal ladhi yuhi. Pengiran itu sing muridno sing mateni. Terus dari Namrud nak ngono wae aku iso. Dia nak ngono wae aku iso. Dene ana wong tiba urip, ana sing dipateni. Jadi dene muridno mateni. Nah seperti itu tuh enggak benar. Karena terjadi tidak sambung. Wong Nabi Ibrahim cerita pangeran kok dia cerita awake dhewe. Jadi orang kafir itu enggak sambung. Mulane tiang alim sing belajar Quran itu ngertos betapa rasionalnya Quran. Quran itu tidak mau bahas sesuatu yang tidak terkait. Dia bahas sesuatu yang tidak terkait. Itu tadi kalau orang kafir nuntut Nabi Muhammad orang mati dihidupkan lagi, kemudian itu dipakai tolok ukur kebenaran Nabi Muhammad, harusnya mereka yang membangunkan, karena mereka yang punya teori itu, yang menginginkan itu. Jangan Nabi Muhammad yang dituntut membah. Mana kita ketika nongkrong di sepeda motor, sebelum kamu dibawa kongkor, nongkrong kue, kamu dibawa kongkor. Mana dunia zaman akhir kacau, akhir kepengen wong dia tinggi. Berkat sejahtera Indonesia ekonomi naik sekian jadi sopo aku ora sugih. Waduh kacau. Wape ukuran yang ngono, menteri hebat, presiden hebat, nak kadal juga no. Dekne. Presiden nanti kenal kue, bukti presiden nganggur. Wong Indonesia nanti kenal kue. Mensusuan terus tapi nanti agar wong dikenali oleh kerja kapan aman. Jadi ini penting deh. Makanya kalau senang deh kali ayat bisa walam tuhi itu dia ilman apa walam tuhi itu biar apa ilman. Jadi orang kafir itu orang yang tidak tahu tentang ilmu sehingga mereka menjadi kafir. Geleng-geleng ya pokoknya harus sampai objek itu jadi tolok ukur pun ngoten mawon. Sehingga ketika kita hidup sekarang kemudian kita nanti hancur jadi lemah, ya sudah Allah yang menciptakan kita mampu menjadi kita wujud. Saat kita sudah mati pasti mampu menjadikan kita bangkit lagi. Ya kita tidak tahu caranya kayak apa. Yang penting kita tidak terjebak karena melihat objek yang kasat mata itu hancur, kamu mengatakan itu saja, itu yang paling pokok. Itu gemang dia tolong ukur itu berdasar objek. Ya, berdasar subjek. Kalau subjeknya mampu ya akan mampu.